Unit kendaraan tempur lapis baja buatan dalam negeri seperti Panzer Anoa tipe 4x4 ataupun tipe 6x6 jadi rebutan beberapa negara di dunia. Misalkan saja seperti Oman, Malaysia, dan hingga Brunei Darussalam yang memesan kendaraan tempur lapis baja atau Panzer Anoa buatan dalam negeri PT Pindad Indonesia. Selain itu, dikabarkan jika Brunei Darussalam telah memesan 40 unit kendaraan tempur lapis baja atau Panzer Anoa serta senapan serbu atau SS-2 buatan PT Pindad Indonesia. Dengan pembelian kendaraan tempur Panzer Anoa oleh Brunei Darussalam ini, tentunya menjadi bukti nyata jika industri pertahanan dalam negeri Indonesia semakin dikenal di kancah internasional dan bahkan tidak diragukan lagi dari kemampuan alutsista tempur buatan dalam negeri Indonesia. Namun, jika kita berbicara kemampuan ataupun teknologi sistem persenjataan yang melengkapi kendaraan tempur lapis baja atau beberapa alutsista tempur karya anak bangsa, tidak lagi diragukan. Hal tersebut selain telah teruji di setiap medan pertempuran atau misi yang telah dijalankan kendaraan tempur lapis baja buatan PT Pindad ini. Kendaraan tempur lapis baja atau Panzer Anoa buatan Indonesia juga telah berstandar NATO Level 3 yang menjadi bukti jika kendaraan tempur lapis baja buatan dalam negeri tidak kalah dengan buatan beberapa negara maju di dunia. Selain itu, adapun produksi dalam negeri ini adalah hasil kerjasama dari beberapa negara maju di Eropa terkait alutsista kendaraan tempur atau angkatan darat maupun maritim. Namun jika kita berbicara tentang kemampuan industri pertahanan dalam negeri di dalam mengelola maupun mengembangkan industri pertahanan untuk melengkapi armada tempur TNI Angkatan Darat dengan kendaraan tempur Panzer Anoa yang sudah memiliki teknologi dan kemampuan standar NATO Level 3, membuat beberapa negara lain melirik dan merasa tertarik untuk melengkapi alutsista tempur militernya dengan kendaraan lapis baja Panzer Anoa buatan PT Pindad Indonesia. Sementara itu, selain telah dilengkapi dengan teknologi maupun senjata yang cukup handal untuk dikerahkan saat terjadi konflik, kendaraan tempur lapis baja buatan dalam negeri ini juga telah teruji di setiap misi ataupun medan pertempuran. Berkaca dari kemampuan Panzer Anoa buatan PT Pindad Indonesia yang telah berhasil menjalankan misinya, memang tidak bisa dipungkiri jika saat ini kendaraan tempur lapis baja atau Panzer Anoa telah menjadi kendaraan tempur andalan TNI Angkatan Darat dan menjadi incaran beberapa negara di kawasan Asia Tenggara maupun di luar Asia Tenggara yang ingin menggunakan kendaraan tempur lapis baja buatan dalam negeri ini. Bahkan Brunei Darussalam tidak tanggung-tanggung dengan memesan 40 unit kendaraan tempur lapis baja atau Panzer Anoa buatan PT Pindad Indonesia. Selain itu, hingga saat ini PT Pindad Indonesia terus mengembangkan kemampuan kendaraan tempur lapis baja dan bisa jadi ke depannya PT Pindad akan melengkapi kendaraan tempur Panzer Anoa dengan versi Cannon, mortar, hingga pemasangan senjata anti serangan udara yang akan menjadi senjata utama Panzer Anoa buatan dalam negeri untuk TNI Angkatan Darat Indonesia. Selain itu, untuk terus meningkatkan kemampuan tempurnya, saat ini telah mengusung kendaraan tempur Panzer Anoa lapis baja Monocue Armor Steel Armored Glass Level 3 sehingga membuatnya lebih tahan banting dan memiliki bodi anti peluru standar NATO Level 3. Di sisi lain, berdasarkan sumber media informasi terkait lainnya, dengan berbagai kemampuan yang dimiliki oleh kendaraan tempur lapis baja ini, dikabarkan jika beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dan bahkan Timur Tengah melakukan pemesanan kendaraan tempur lapis baja buatan PT PAL Indonesia. Hadirnya Brunei Darussalam, Oman, dan Malaysia saat ini yang sedang melakukan antrian untuk membeli kendaraan tempur lapis baja atau Panzer Anoa buatan dalam negeri
membuktikan bahwa saat ini Indonesia memiliki kemajuan terkait industri pertahanan dalam negeri. Namun, jika kita membahas kendaraan tempur lapis baja buatan dalam negeri yang menjadi lirikan beberapa negara di dunia saat ini, tentunya tidak pantas jika kita tidak menguraikan kemampuan ataupun teknologi dari senjata yang dimiliki oleh kendaraan tempur lapis baja Panzer Anoa milik TNI Angkatan Darat. Adapun kemampuan atau teknologi yang telah memperkuat kendaraan tempur lapis baja TNI Angkatan Darat ini, diantaranya telah dilengkapi dengan dimensi panjang 6 meter, tinggi 2,5 meter, lebar 2,5 meter, dan memiliki bobot sekitar 12,5 ton. Dan berat tempur atau ketika dikerahkan ke medan pertempuran, kendaraan tempur lapis baja ini memiliki bobot sekitar 14,5 ton. Selain itu, pada bagian dalam Panzer Anoa 6x6 milik TNI Angkatan Darat ini dapat ditumpangi maksimal 12 personel TNI. Sementara untuk sistem persenjataan, Panzer Anoa dengan tipe 6x6 atau 4x4 menggunakan senapan mesin berat dengan kaliber 12,7 mm dan 7,6 mm. Selain senapan berat, Panzer Anoa juga telah dilengkapi dengan senapan remote weapon system dengan kaliber 7,62 mm dan pelontar granat dengan kaliber 40 mm. Serta rampur ini juga telah dilengkapi turret yang bisa berputar 360 derajat. Sementara pada bagian jantung pacu, Panzer Anoa dibekali mesin diesel turbocharger intercooler 6 silinder segaris. Dengan kapasitas itu, Panzer Anoa mampu menyemburkan tenaga hingga 320 daya kuda pada 2300 rpm dengan kecepatan maksimum 90 km per jam yang dikombinasikan transmisi otomatis ZF 6HP52S atau 6 maju dan 1 mundur. Di sisi lain, rampur Anoa juga telah dilengkapi dengan sistem komunikasi dan transmisi otomatis. Adapun kecepatan saat menjalankan misi, kendaraan lapis baja ini memiliki top speed 80 km pada jalan raya dengan daya jelajah 600 km. Untuk produksi kendaraan tempur lapis baja atau Panzer Anoa 6x6 ini telah diproduksi lebih dari 300 unit dengan berbagai varian serta ikut dalam misi perdamaian dunia di berbagai negara seperti Lebanon, Afrika Tengah, dan Sudan. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak heran jika saat ini beberapa negara di dunia berlomba-lomba untuk memperkuat armada tempur militer angkatan daratnya dengan kendaraan tempur lapis baja atau Panzer Anoa buatan PT Pindad Indonesia yang saat ini semakin mendunia.